الحمد لله الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آيات أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimakumullah. Untayan kata puji syukur alhamdulillah semoga senantiasa terucap dari lisan kita sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia yang selalu diberikan kepada kita. Nikmat kesehatan, begitu juga dengan nikmat kesempatan. Sehingga pada kesempatan Jumat yang berkah ini Allah masih melimpahkan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini. Kemudian salawat bertangkaikan salam sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita adalah umat beliau yang pantas mendapatkan pertolongannya di yaumil akhir nanti. Karena pada hari itu tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang berkah ini, khatib melalui mimbar ini tidak pernah bosan untuk mengajak jamaah sekalian untuk terus meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan modal ketakwaan dan keimananlah kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat nanti. Takwa dalam artian mengerjakan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Semoga kita yang hadir di masjid ini adalah hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah kali ini khatib akan membahas materi tentang 4 janji Allah dalam Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, janji adalah sebuah komitmen yang harus dilakukan. Janji dalam Islam adalah sebuah amanah yang harus ditunaikan. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali berjanji di dalam Al-Qur'an. Namun secara garis besar ada 4 poin, 4 hal besar yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan pastinya ketika Allah berjanji, janji itu pasti akan ditepati. Tidak seperti janji manusia yang kadang diingkari ataupun tidak dilaksanakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Janji Allah yang pertama dalam Al-Qur'an adalah jika kita bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmatnya.
Dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat itu kepadamu. Dan jikalau kamu mengingkari nikmat itu, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Bersyukur adalah sifatnya para nabi, sifat orang beriman, dan sifat bersyukur adalah ibadah. Meskipun cobaan dan rintangan menghadang Nabi Nuh tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diabadikan Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya Nabi Nuh adalah hamba yang bersyukur. Meskipun jadi kekasih Allah, Nabi Ibrahim tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga diabadikan Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Syakiran li an'umihi ijtabahu wa hudahu ila siratim mustaqim. Yang artinya, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang yang musyrik. Dan ia senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya pada jalan yang lurus. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga tidak luput dari rasa syukur, walaupun beliau sudah dijamin baginya surga, sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara rijlahu. Qalat Aisyah, "Ya Rasulullah, atasna'u hadha wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhara." Faqala ya Aisyah, "Afala akuna 'abdan syakura." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya jika beliau salat malam, beliau berdiri sangat lama hingga kakinya mengeras kulitnya. Aisyah heran dan berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian melakukan salat sebegitu lamanya? Bukankah dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah, baik yang terdahulu maupun yang akan datang?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur?" Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu adalah beberapa contoh orang-orang yang bersyukur yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita yang hari ini mendapatkan nikmat yang begitu banyak, yang tak terhingga banyaknya. Dalam Al-Qur'an disebutkan, seandainya seluruh air di lautan dijadikan sebagai tintanya dan seluruh pepohonan yang ada di daratan dijadikan sebagai penanya, tidak akan mampu, tidak akan bisa mengukir, mencatat betapa banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Kita mungkin belum merasakan karena kita belum kehilangan nikmat itu. Ketika ada saudara kita ternyata yang kehilangan nikmat yang diberikan Allah, contohnya kehilangan penglihatan, contohnya lagi kehilangan pendengaran, baru kita bisa merasakan betapa nikmatnya nikmat sehat itu, betapa banyaknya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah untuk orang yang bersyukur tadi adalah ketika kita bersyukur akan nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat itu. Sebagaimana sewagiannya untuk orang yang beriman, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menambah nikmat yang diberikan kepada kita, bukan malah sebaliknya mengurangi ataupun engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Janji Allah yang kedua dalam Al-Quran yaitu Allah akan mengingat hamba yang selalu mengingatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Cara mengingat Allah adalah dengan mendirikan salat, membaca Al-Quran dan selalu bersyukur kepada Allah, ingat kematian dan tidak tergiur dengan kehidupan dunia, dan dengan berzikir dan mengerjakan ibadah sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita mengingat Allah, Allah juga akan selalu mengingat kita. Kemudian janji yang ketiga adalah janji Allah akan mengabulkan doa. Allah berjanji akan mengabulkan semua doa umatnya bagi makhluknya yang berdoa. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan bagimu doamu itu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Jikapun doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali berpendapat bahwasanya doa adalah ungkapan hamba yang menyadari kelemahan dirinya di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya saat kita berdoa, kita sedang mengakui bahwa diri kita ini lemah di hadapan Allah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jikapun doa kita tadi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti itu adalah yang terbaik untuk kita. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa lahu fiha ithmun wa la qati'atu rahim illa a'tahu Allah biha ihda thalathin. Imma an taj'ala lahu da'watuhu wa imma an yudakhiruha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu min as-su'i mithluha." Qala idzan nukthir. Qala Allahu akbar. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan sebuah doa yang di dalamnya terkandung di dalam doanya adalah doa yang baik, dan dia juga bukan seorang pendosa, dan dia tidak memutuskan silaturahim, kecuali Allah akan memberikan kepadanya jawaban dari doanya, yaitu dengan 3 cara. Yang pertama, Allah akan mengabulkannya dengan segera, atau mengakhirkannya untuknya di akhirat nanti, atau yang ketiga, memalingkannya dari keburukan yang semisalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Doa adalah senjatanya orang Islam, senjatanya orang beriman. Ketika usaha kita tidak disatukan dengan doa, maka jadilah kita orang-orang yang sombong, orang-orang yang menganggap segala usaha kita adalah kekuatan kita, namun kita lupa bahwasanya ada Allah yang mengabulkan doa dari setiap hambanya. Oleh karenanya, di setiap usaha yang kita lakukan, mari kita iringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Janji yang keempat adalah Allah akan menghindarkan azab bagi orang yang memohon ampun, sebagaimana ditegaskan Allah dalam Quran surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang mereka berada di antara mereka, dan tidaklah Allah akan mengazab mereka sedang mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat menyelamatkan diri kita dari azab Allah kecuali kita memohon ampun dan segera bertaubat atas kesalahan yang kita lakukan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, sungguh aneh orang yang binasa padahal ia memiliki kalimat penyelamat. Ditanyakan kepadanya, apa itu kalimat penyelamat?
yaitu Ali berkata istighfar. Astaghfirullahaladzim. Aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Kita hari ini masih diberikan umur yang panjang. Berarti di lain sisi kita juga diberi kesempatan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah manusia yang pasti memiliki kesalahan dan kekhilapan. Al-khata'u wan nisyan sifatani lil insan. Sifat salah dan lupa adalah dua sifat bagi manusia. Karenanya dengan kesempatan itu mari kita banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni setiap dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan khutbah ini menjadi renungan untuk kita bersama dan semoga kita tercatat sebagai insan yang dijanjikan Allah mendapatkan ridho dan kedudukan tinggi di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim.